Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kita sudah sampai surat 7 ayat ke-19. Suratul A'raf ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Pasti saudara-saudara sudah kenal ayat ini ya. Sudah familiar di telinga karena di surat Al-Baqarah ada kan? Hafal nggak surat Al-Baqarah? Tapi ada bedanya. Ini yang kadang-kadang bikin recok orang ngapal. Ya mau tidak mau kita harus nurut karena ini wahyu kan. Kalau di sana gimana? Wa qulna ya Adam, ya kan? Wa qulna di sana tuh ada wa qulna ya Adam. Depannya ada qulna. Ingat nggak Al-Baqarah? Al-Baqarah sekitar ayat 30-an itu. 32 apa 33 itulah. Al-Baqarah 33. Wa qulna ya Adam. Di sana ada qulnanya, kalau di sini enggak ada. Wa ya Adam gitu. Di sini, kalau di sana wa qulna ya Adam gitu. Nah, kalau hafal dua-duanya itu kadang recok. Namanya ini ayat tasyabuh. Nah, saling serupa. Nah, kan ada mutasyabihan kan, Allah menyatakan mutasyabih. Ayat-ayat itu kadang-kadang beda sedikit. Nah, kalau di sana pakai wa, bukan pakai fa. Ya. Kula. Di sana wa kula minha. Kalau di sini fakula minha. Kalau di sana wa kula minha. Kalau di sini min haitsu syi'tuma. Kalau di sana wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha min haitsu syi'tuma wa la taqraba, begitu. Di sana. Surat 2 ayat 33 ya? 35. Ya, sekitar itulah. Kita lanjutkan. Wa ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu. Uskun itu diambil kata sukun. Sukun itu meneng. Sukun tahu kan? Ada fathah, ada doma, ya kan? Ada kasroh, ada sukun. Sukun apa? Mati. Bulat kan? Apa itu yang menginspirasi orang menamai buah sukun? Karena bulat. Oh, ingat sukun. Apa yang memberi nama sukun itu? Ingat itu tak bulat. Karena nama-nama itu juga tidak mustahil berasal dari bahasa Arab. Contohnya mujair, ikan. Mujair itu kan dia tetangga. Mujair. Ikan mujair tuh. Jadi namanya apa itu sekarang? Bukan ikan mujair kalau di nila ya. Dan nila itu bukan Arab itu. Mujair itu katanya yang menamai namanya mujair, yang nama itu
Apa karena itu dekat dengan rumah dia, tetangga itu? Ya nggak tahu lah. Pokoknya apa ini yang menginspirasi ini sukun. Karena bahasa Arab itu satu kata punya anak banyak. Nah, di antaranya kata miskin. Kita suka dengar miskin, ya. Miskin, maskan. Maskan itu tempat. Sukun itu diam. Miskin itu orang yang diam, nggak gerak. Kenapa? Nggak punya gawe. Tapi untuk menghormati Anda yang sudah nggak punya gawe dinamai dengan purna karya. Katanya purna. Kan gagah. Sama. Maskan, sukun, diem. Jadi itu dalam bahasa Arab itu kan berkait-kait. Seperti mar'ah dan mir'ah. Mar'ah itu perempuan. Diambil kata ro'a. Tempat melihat. Karena itu menjadi target orang lihat. Nanti ada hadis yang mengatakan setiap perempuan yang bukan muhrim lewat, itu setan akan melemparkan panah. Pasti kita ngelihat itu. Kalau mimnya di kasro mir'ah, cermin. Karena perempuanlah makhluk paling banyak pengguna cermin. Wahai Adam, uskun, menengesire itu. Maksudnya gitu, meneng. Tinggallah di sini. Apa disuruh dia begitu nggak bergerak? Ya bukan, maksudnya tinggal. Tinggallah di sini. Makanya itu diartikan dengan tinggal, bukan diam. Anta, kamu, wa zaujuka, dan istrimu. Nah, ini kalau menurut Nahwu, kenapa ada anta? Padahal tidak ada anta pun sudah menengesire, sudah ada sirenya. Diamlah kamu, tinggallah kamu. Kenapa masih ada kamu lagi? Karena dia mau diatofkan dengan isim dhahir. Zaujuka itu kan isim dhahir. Jadi anta wa zaujuka. Jadi kalau tidak ada anta, uskun wa zaujuka, ini menyalahi grammar. Gitu. Tapi nanti ditafsir beda lagi. Ini adalah ayat yang sangat menambah pukulan terhadap iblis. Itu. Iblis kan nanti diusir. Setelah kejadian suruh sujud nggak mau, iblis diusir. Di hadapan iblis, Allah menyampaikan, giliran kamu Adam. Nah, iblis kan diusir. Sana kamu pergi. Nah, kepada Adam, Adam, kamu tinggal di sini. Itu di depan iblis. Itu tambah menyakitkan. Ya sama dengan karyawan yang indisipliner. Sana kamu keluar. Nah, kemudian bosnya ngelihat yang nurut. Kamu baik, ini tak kasih. Di depan dia, wah kan tambah nyelekit itu. Tambah panas. Ini depan iblis, sehingga inilah menyimpan dendam. Singkatnya gitu tuh. Iblis tak memang nggak digituin aja udah pendendam, tuh kan? Nah, maka ditambahin begitu, ini tambah sakit iblis. Betul-betul menjatuhkan iblis. Fakula wa zaujuka, dan istrimu al jannata, di surga. Jannah ini sebenarnya mana asalnya itu tempat yang rindang. Bustan mananya. Suatu tempat yang rindang, sehingga saking rindangnya itu sinar matahari tidak sampai menyengat karena tertutup oleh daun-daun yang begitu lebat. Nah, itu arti sebenarnya dari jannah. Sehingga ada yang mengatakan jannah ini bukan jannah betul-betul yang dijanjikan oleh Allah untuk orang muttaqin. Kalau jannah di sini, kenapa? Karena jannah yang dijanjikan untuk orang muttaqin tidak ada maksiat. Ya, tidak ada maksiat. Terus iblis masih masuk lagi. Nanti setelah diusir nih, pergi sana. Nah, kepada Nabi Adam, kamu tinggal di sini. Makan, ayo makan. Tapi tolong pohon ini jangan dideketin. Kok kenapa masih ada larangan? Jadi tanda bahwa sesuatu yang fana itu ada larangan dan ada perintah.
Kan ini ada larangan. Kalau di surga kan tidak ada larangan. Apa aja boleh, wong babi, apa itu, khomer ya, khomer bukan babi. Khomer saja menjadi minuman, wa khomrin lazzatil lisyaribin, yang haram di dunia, ya, nanti di sana boleh, sudah tidak sholat lagi. Tapi saya nggak tahu nih, kalau kita sudah dilatih baik dan buruk, apa ya kembali menjadi buas setelah masuk surga, atau kita kan sudah dilatih halal haram bertahun-tahun ya, sehingga dengan begitu kita kemudian masuk surga, pahalanya banyak. Apa nanti kalau di sana tidak ada larangan, tidak ada perintah, itu menjadi buas liar lagi, tidak terdidik lagi? Ya wallahu a'lam. Fakula minha, maka makanlah kalian berdua. Ini beda kul dan kula ya. Kalau kul itu tunggal, kula tasniah, jadi berdua. Makanlah kalian berdua min haitsu, dari manapun. Haitsu itu dzaraf makan namanya, keterangan tepat. Dari manapun, syi'tuma, kalian berdua mau. Yo makan dari mana aja kamu ambil, karena dulu kan mungkin masih alamiah ya, jadi belum ada kegiatan masak-memasak gitu, belum ada garam, belum ada gula, mungkin masih asli ya, jadi metik-metik model begitu, buah-buah. Tapi nggak tahu nih apa Nabi Adam sudah diberitahu, ini rumput, ini kucai, ini kangkung gitu. Sehingga dia bisa mengidentifikasi ini boleh dimakan, ini enggak, ini pahit, ini racun gitu kan. Kan banyak ini varian-varian kan. Kita dibantu aja, kalau kita nggak dibantu mungkin kita nggak bisa bedain. Kalau kucai sama rumput jadi satu, apa Anda bisa bedain? Nah, itu. Kita karena taunya di pasar aja. Wala taqraba, dan jangan kalian dekati hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna minaz zalimin, maka kalian berdua termasuk yang zalim. Jadi maksudnya begini, ulama tafsir nanti akan berbeda pendapat tentang surga yang dimaksud jannah ini. Apakah ini surga yang dijanjikan uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang bertakwa setelah nanti dia di alam ukhrawi nanti? Kenapa kok ada perbedaan? Kalau yang dijanjikan untuk muttaqin itu tidak ada larangan lagi. Kan ciri-ciri taklif ada larangan dan perintah. Sepertinya surga yang dimaksudkan di sini surga dunia gitu loh. Karena kan masih gemah ripah lah singkatnya itu. Ya di dunia ini ditinggalnya cuma berdua. Ya kan, istilah binatang itu hutannya masih seabrek-abrek gitu. Buah-buahan masih banyak gitu. Nah, itulah yang disebut surga dalam makna lugawi dari sisi bahasa. Apakah surga ini sama dengan surga yang dijanjikan? Kok kelihatannya ada beda? Karena surga yang dijanjikan untuk muttaqin sudah tidak ada larangan lagi, sudah tidak ada perintah. Perintah dan larangan itu ciri khas untuk di dunia. Nah, begitu. Ulama tafsir berbeda pendapat. Terutama dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Jadi surga yang dimaksudkan di sini bisa saja kita ciptakan. Bisa nih Pak. Jadi kita sekarang ada di tempat yang panas. Kata orang Jepang, berdasarkan penelitian, tumbuhkanlah 6.000 pohon. 6.000 pohon besar. Di tempat yang panas sekalipun, tumbuhkan pohon 6.000. Maka akan menjadi sejuk. Dan mereka begitu penelitiannya. Ya. Tumbuhkan 6.000 di sekitar kita. Wah, seluas apa itu? Maka tempat kita walaupun panas, di tempat yang panas, itu akan sejuk. Saya sih nggak perlu mendatangkan 6.000 sebenarnya Pak Ilman. Saya pernah mendapati di Bandung itu satu tempat yang seberang sana nggak ada pohon. Nggak tahu kenapa gitu. Seberang sini banyak pohon. Nah kalau kita di sini sejuk, kalau kita ke sana panas sih bukan main. Nah itu saya tahu, oh ya benar. Jadi pohon-pohon itu ternyata
bisa menjadi penyejuk udara. Contohnya bapak-bapak pernah melintas nggak naik motor dari sini ke Keramat? Kalau naik mobil mah nggak kerasa, naik motor. Itu ketika lewat Gunung Pinang adem. Yang ada posko tuh, kantor posko. Ya, itu adem lewat situ. Terus di Kopassus tuh kan banyak pohon tuh, rindang. Nah, itu adem, tapi udah kesana panas. Nah, itu contohnya. Qala Ibnu Jarir, bagaimana pendapat ahli tafsir tentang ayat ini? Berkata Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu wa qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha fa askana jalla sana'u. Maka Allah menempatkan Adam wa zaujahul jannah, Adam dan istrinya di surga. Ba'da'an ahbata minha iblis wa akhrajahu minha. Setelah ya Allah menurunkan, mengusir, setelah Allah mengusir iblis. Wa akhrajahu, dan dikeluarkan dari surga. Wa abaha, dan Allah mewenangkan lahuma ayakula min samariha, untuk Adam dan istrinya makan segala yang ada di sana. Dalam bahasa lain di sana rogodan, di ayat yang lain. Rogodan itu enak, bebas, gratis. Rogodan itu. Kalau kita kan kalau mau makan di satu tempat kan ngeri-ngeri sedap ya. Ada yang enak tapi mahal. Mau dapat yang banyak, nggak enak. Ya kan? Semuanya ada konsekuensinya. Kalau kita mendapat kenikmatan lebih, rongkok kantongnya lebih dalam. Nah di surga nggak ada begitu-begitu. Nggak perlu mikirin bayar. Rogodan. Rogot itu nyaman. Min ayyi makanin sya'a minha. Dari tempat manapun yang mereka maui dari surga. Wa nahahuma, dan Allah melarang keduanya ayakraba samrata syajaratin bi'ainiha, memakan buah, ya, buah pohon secara ainnya. Jangan dekati pohon ini. Nah, ini ahli tafsir tidak secara detail memeriksa pohon apa sih yang dilarang itu. Nah, karena itu tidak penting. Ya, tetapi yang dijadikan ini pelajaran, pokoknya ada larangan. Manusia itu punya watak, kalau dilarang penasaran. Boleh jadi yang dimakan nggak seberapa, yang dilarang ini rasanya nggak seberapa, tapi karena dilarang itu dia penasaran. Tuh, itulah rahasianya kenapa kalau punya pasangan tuh yang tertutup, nanti bukanya dikit-dikit jadi lama gitu. Tapi kalau udah biasa terbuka kan rahasia yang belum dia tahu cuma sedikit. Itu kata orang yang mewajibkan dibungkus rapet-rapet. Jadi seperti kita beli duren, ya, ininya dijualnya udah terbuka begitu, kayaknya kurang nyaman. Nah, itu jadi susah buka kulitnya, itu menjadi kenikmatan tersendiri. Gitu, sampai ketusuk. Nah, setelah ketusuk baru dia ambil. Nah, ada kenyamanan tersendiri. Wa qad dzakarna in khilaf ahli ta'wil fi dzalika wa man nara minal qawli fiha sawaban fi ghairi hadzal maudhi fakarihna i'adatahu. Dan kami sudah tuturkan tentang perbedaan pendapat di seputar ini, yaitu tadi, apakah surga ini sama dengan surga yang dijanjikan di akhirat nanti? Kalau sama, kenapa masih ada larangan? Terus yang kedua, kenapa iblis bisa masuk? Bisa terjadi maksiat. Kan di surga sana sudah tidak ada maksiat, sudah tidak ada larangan, sudah tidak ada perintah. Normal. Ya. Fatakuna minaz zalimin fatakuna min man khalafa amra rabbih wa fa'ala ma laisa lahu fi'lu. Artinya nanti kalian berdua akan menjadi orang yang menyelisihi perintah Tuhan, perintah Allah, dan melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Itu menurut Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Asyur. Jadi ini tafsir ini menghadirkan begitu banyak pendapat-pendapatnya. Ibnu Asyur mengatakan
dengan menggunakan anta. Ya, ini uskun anta. Tinggallah kamu Adam, kamu. Jadi ditunjuk kamu langsung di depan iblis. Ya, diberikan fasilitas di depan orang yang barusan didiskreditkan, didiskualifikasi lah singkatnya. Udah didiskualifikasi, kemudian yang benar diberi hadiah di depan dia. Nah, ini pemandangan yang sungguh-sungguh menyakitkan bagi iblis. Sehingga tuh dia dendam, lalu dia sumpah, aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, sampai anak keturunan Adam hanya sedikit yang bersyukur. Itu tujuan dari iblis. Ayyamangkana fa fi hadhil amay bimusmi'in iblis mukmi'atun li iblis. Ini membuat iblis terjatuh, tersungkur, artinya putus asa, ya. Jadi seakan-akan udah tadi hukum, kemudian dipukul lagi, udah jatuh ketiban tangga singkatnya gitu. Falqam'u zahirun atradahullah wa askana alladhi taqabbarahu ani sujud ilai fil makan musyrif alladhi kana lahu qabla takabbur. Jadi iblis kan akan berandai-andai, ya Allah, kalau saya nggak melanggar saya pasti begitu. Saya pasti akan mendapat fasilitas lebih dari Adam, karena dari sisi senioritas kan lebih dimiliki oleh iblis daripada manusia. Wa ilam yakun iblis sakinan fil jannah qablu fa ikramu ladzina ihtaqarahu wa tarafa'aha liqamun lahu. Maka ikram, sikap pemuliaan Allah kepada Nabi Adam, ya, kemudian menjelaskan fasilitas yang diterima di depan orang yang sudah dijatuhkan, itu menambah kesedihan. Makanya kita kan antara lain tidak boleh, ya, memperlihatkan penyembelihan di depan temennya kan. Sapi yang mau disembelih itu temennya ditutup dulu kan. Ya, sapi kurban kita mau nyembelih jangan kelihatan temennya. Udah tadi dia payah ditarik-tarik, diperlihatkan pisan temennya itu. Akan menjadi stres. Nah, ini juga begitu. Ya, terhadap iblis juga begitu. Sudah tadi hukum bakal masuk neraka, sebelum itu terjadi sudah diperlihatkan pemuliaan terhadap Nabi Adam. Nah, ini sungguh-sungguh sangat membuat tambah terpukul. Sehingga itulah alasannya dia sumpah. Aku akan sesatkan. Aku akan gerayangi dari berbagai sudut. Sampai-sampai kecil kemungkinannya untuk bersyukur padamu. Lalu Allah menyatakan nanti, silahkan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan laisa alaika sultan. Kamu tidak punya power untuk menggodanya. Nah, itu tapi jumlahnya sedikit. Wa wajada itharu hadhil ayat bi hadhihi khususiyat anak hadzal kalam masukun ila musyrikin alladzi takhadha syaitan waliyan min dunillah. Fa amma ma fi surah Baqarah fa innal mau'izatum bani asra wa mimman yuhadziru syaitan wala yatabi khutuwat. Jadi pada ayat ini menggunakan kata fa, huruf fa. Ya, wahai Adam, tinggallah di sini. Sekarang langsung kamu bisa nikmati. Jadi fa itu namanya tartib muttasil. Kalau summa tartib munfasil. Jadi setelah ini langsung. Sekarang kenikmatan surga sudah langsung boleh kamu nikmati. Nggak perlu tunggu-tunggu lagi. Itu. Jadi nggak pakai nunggu. Ya. Wan nidau lil iqbal ala Adam wa tanwi bi dzikri fi dzalika mala wal ityanu bid dhamir an bandal amri li qasdi ziyadati tangkil bi iblis. Nah, itu jadi semua itu sangat menyakitkan iblis ya. Wa qala mubayyinul al farqi baina hadhihi ayat wa nadhiya fil ayat Baqarah alladzi waqa fi suratil Baqarah wa qula bil wawi. Pada surat Al-Baqarah Allah menggunakan redaksi waqula pakai wa. Kalau di sini faqula fa. Bedanya apa? Kalau wa itu penambahan tanpa menjelaskan waktu. Kalau dalam bahasa kita mau plus A plus B dibolak-balik boleh. Sama dengan B plus A. Beda dengan A lalu B. Nah, jadi harus A dulu. Kalau summa A kemudian B gitu ya. Kalau fa
A lalu B. Lalu itu tidak pakai jarak. Jadi jaraknya hanya sedikit, langsung. Nah di surat Al-Baqarah pakai wa. Tidak dijelaskan waktunya. Kalau di sini dijelaskan fakula, langsung bisa kalian nikmati. Fal ayat huna afadat anna Allah Ta'ala adzina li Adam bi ayatamatta bi samaril jannah akiba amrihi bi suknal jannah. Sama dengan kita masuk ke suatu tempat. Silakan Bapak. Ayo dinikmati gitu. Langsung itu. Enggak pakai nunggu lama, bengong gitu. Ya, artinya tuan rumahnya enggak memberikan instruksi apa-apa gitu. Masuk di ruangan itu. Enggak ada apa-apa gitu. Kan bingung itu. Tapi begitu masuk, fasilitas akomodasi udah lengkap. Ada tempat tidurnya. Ya, ada biasanya di tuh, yang nuansa Arab, Pak Ilman. Kalau kita mau masuk tuh nuansa Arab, itu ada tempat lendeannya. Semangan be aleman mangan. Mau ada lendeannya, apa makannya begitu. Jadi begini. Kayak di surga, jadi memang suasana kayak surga gitu. Terus lampunya temaram gitu. Memang buat keluarga, satu couple itu. Jadi bisa lendean, bantalnya banyak gitu. Tapi tempat makanan. Wih, aleman bener kalau orang bilang tuh. Kayaknya suasana surga. Ya, rumah makan Arab biasanya begitu. Nasinya juga nasi apa tuh namanya? Ah, ya itu, beda tuh. Berasnya aja beda. Nah itu ya, jadi itu yang jadi keinginan orang tuh begitu. Di surga begitu katanya, muttaqiin. Kan ada, kita suka dengar muttaqina alaiha ala sururin mutaqabilin. Mereka sambil lendean, adep-adepan. Gimana kamu? Waktu itu, untung ya kita ini. Sembari begini nih. Terus anak-anak datang menyajikan minuman. Waduh enak ini. Kita kepengen salak ya Anur. Langsung si salak datang. Nggak perlu mana menunya, nggak perlu. Kalau kita kan nyatet dulu. Ya, begitu masuk ke dalam. Wah Pak ini habis Pak. Waduh nggak ada begitu. Ya, di dunia kan ada proses. Kadang kalau lagi rame, lamanya bukan main sampai kemudiannya ditinggal lagi lah. Ngeladen. Saya pernah datang di satu tempat tuh sampai berjam-jam. Kenapa ini? Lagi nangkep ikan Pak. Astagfirullah, baru ini menunya gurami, baru nangkep katanya, supaya baru Pak. Ya baru sih baru. Waduh lah ya. Nah itu, kalau di surga nggak ada begitu. Jadi begitu terlintas dalam hati itu katanya alaihadan, si dahan pohon-pohon itu mendekat. Waduh, duren. Nah, gitu contohnya itu. Itu langsung mendekat. Jadi bukan kita yang manek, bukan. Rigel pisan. Ya, tapi dia mendekat. Wah, susah lah. Pokoknya singkatnya dalam bahasa Rasul, mala ainun ra'at, wala udhunun samiat, wala khatar ala qalbin bashar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan terlintas dalam hati. Itu kenikmatan surga. Tapi manusia itu makhluk penasaran. Maka Allah berikan ininya. Apa itu namanya? Bocorannya. Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Bidadarinya di mana-mana. Apet itu sininya. Ada yang meteki kaki. Mijitin. Mau makan apa Kanda? Gitu sebenarnya. Kalau kita kan waduh, sekarang mah udah umuran, boro-boro ngedeket-deket. Astagfirullah. Kadang dia sana, kita di sini. Memang satu ruangan, tapi dia pakai HP, kita pakai HP tuh. Ya nggak ada di surga begitu. Ya terbayanglah gitu. Nah, manusia itu makhluk yang penasaran. Allah berikan bocoran dikit-dikit, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Katanya itu di sana air mengalir tanpa pipa katanya. Kan nggak kebayang sama kita, air mengalir tanpa pipa. Kalau di dunia kan harus pakai pipa, karena hukum air kan mengikuti wadahnya kan. Ya kalau dia nggak ada pipa ya bocor lah
Tapi di sana katanya air itu membentuk sendiri gitu. Bisa gitu. Bisa lari sendiri. Katanya begitu tuh. Wah, bagaimana? Pokoknya seru dah. Ya, makanya itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum apa itu? Annalahum apa? Jannatin tajri min tahtil anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin qalu. Setiap buah dihidangkan, mereka akan berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Wah, ini ya. Durian ini ya waktu di dunia itu. Jangan bilang durian makan dulu. Rasanya beda jambu. Kok bisa begitu? Nah, jangan heran ini. Bisa dibolak-balik gitu loh. Durian kok apa sih? Durinya bisa dimakan. Amoh gitu loh. Itu jangan heran. Pernah lihat durian yang durinya bisa dimakan? Nggak taunya kue. Jadi dipegang bisa dimakan. Nah, itu bisa terjadi. Di Indonesia juga ada durian yang durinya lunak. Saya nggak tahu di hutan mana itu ya. Kalimantan kayaknya. Jadi ya belum bisa komersilkan, baru setempat aja di sana. Jadi buahnya kecil. Iya gitu ya. Jadi dipegang itu durinya nggak tajam. Kita lanjutkan. Itulah keindahan-keindahan surga yang luar biasa. Lam tuhil madzakan takrima wa ragadan. Nah, ada kata-kata ragadan li'anau madhun lil mumtan nabi. Ragadan itu artinya gratis, bebas. Ragadan. Ya, seberapa sih kita pernah menikmati hidangan yang mewah itu? Paling mewah itu di mana? Makin mewah, makin gede bayarannya. Ya, ada wifi-nya. Biasanya di Bandung tuh, karena Bandung itu bukan jual makanan, jual tempat. Makanannya nggak enak, ini tempatnya bagus, jadi mahal. Gengsinya, wah gitu. Tempatnya tersendiri, lampunya temaram, wifi-nya cepat, jaringannya, pelayannya nggak bising. Wah, udah macam-macam. Baguslah. Kalau masuk di nuansa Arab itu, malah ada itu bantalnya lendean begini, aleman teman kalau orang melihat gagah gitu. Ya, makanya sempat viral tuh DKM Suro ya di tempat yang begituan gitu. Musyawarah aja di situ. Dia curiga duluan. Jangan-jangan uang masjid yang dipakai. Padahal salah satu pengen raktir. Kan? Dia pengen raktir. Ya janganlah ahli masjid itu selalu kere mulu sih bahasanya orang masjid itu selalu begitu terus. Yang kapan-kapan halal yang enak tuh kan, yang halal yang boleh kan banyak sih. Jangan makannya kacang tanah mulu, singkong. Sekali-kali lah yang enak itu kan. Wayahna. Heran itu. Ahli ibadah enak kok dicurigai. Kan yang penting halal. Ya kan gitu kan? Kita harus senang. Itulah bentuk bahwa kita itu tidak dengki. Kalau ada saudara kita senang, kita ikut senang. Sebab kalau dia susah nanti ngeruwetin kita. Kan ujung-ujungnya nanya ke tetangga kan. Kalau dia senang kan kita ikut senang. Pada umumnya begitu. Kita harus bangga. Tetangga berhasil kita ikut bangga. Tetangga bahagia kita ikut bahagia. Harusnya begitu. Qala Abu Mansur al-Maturidi, "Tsumma fihi fi iskaniyal jannah wa ta'miniha minal khauf mimma yanqusun ni'am wa yuthibu bidzati anna awal mihna wal ibtida minallah." Nah, berbeda dengan tafsir Abu Mansur. Ada seorang ulama, Abu Mansur Maturidi, dia mengatakan kenikmatan inilah biang dari fitnah. Gara-gara Allah memberikan kenikmatan inilah Nabi Adam kemudian melanggar. Itu kata Abu Mansur. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita. Hati-hati, kita lebih banyak gagal saat diberi nikmat daripada diberi musibah. Kata Abu Mansur. Karena kita ini
ya, sudah lengkap, hidupnya jadi manja, segalanya. Disitulah kita sering gagal. Taat kepada Allah berkurang, begitu kan? Waktu kita kurang, kita banyak kekurangan, kita dekat pada Allah. Kita mengeluh, kita berdoa. Tapi setelah diberi banyak kelebihan, justru disitulah, kata Abu Mansur Al-Maturidi, godaan yang paling besar buat manusia itu justru kenikmatan. Namanya apa itu? Sikap hidup borjuis. Sikap hidup borjuis. Kendaraannya nggak tanggung-tanggung, bisa untuk beli berpuluh-puluh kendaraan. Rumahnya mentereng. Contohnya begitu tuh. Tapi ada seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, saya itu tipe orang yang modis. Apakah saya termasuk takabur? Termasuk saya sombong?" Lalu Rasulullah menyebut, "La, bukan. Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah indah, suka keindahan. Lalu Rasulullah mengatakan yang namanya takabur itu apa itu? Gomtun nas, batarul haq wa gomtun nas. Itu definisi takabur. Yang namanya takabur itu adalah batarul haq, menentang kebenaran, wa gomtun nas, dan menjatuhkan orang. Menjatuhkan kehormatan orang, itu namanya takabur. Tapi kalau kamu ingin modis, biasanya hidupnya disiplin, bajunya licin, bukan? Sampai bisa buat ngaca, rapih, wangi, bukan? Contohnya gitu. Hidupnya biasa orang disiplin tuh begitu. Enggak, biasanya apa orang bisa perfeksionis ya, perfeksionis. Itu orang begitu kadang-kadang ruwet itu. Kalau kita punya anak perfeksionis yang dimakin orang tua mulu. Jemput telat. Telat. Aduh, salah lagi. Ya biasa tertib begitu. Biasa disiplin. Ya, karena hidup biasa disiplin itu. Jadi kalau kita masukkan anak cucu kita masuk ke sekolah unggulan, itu nggak bisa melihat yang kurang. Kita buang sampah. Kok buang sampah sembarangan? Waduh. Karena dia sudah diajar di sana, buang pada tempatnya. Dimarahin, saya juga dimarahin. Buang kemana? Ya udah. Makanya saya sekarang kalau ada apa-apa saya kantongin. Nanti kalau udah ketemu buang, baru dibuang. Lebih baik begitu. Ya, daripada itu tidak perhatian pada kebersihan. Kan kita ini sangat kurang. Nah, ini kata Abu Mansur Maturidi pada ayat ini bahwa Nabi Adam diberi tempat, diberi kenyamanan, ini justru godaan yang membuat Nabi Adam maksiat. Kan di sana disebut maksiat ya, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat terhadap Tuhannya, durhaka. Jadi awal kedurhakaan itu berasal dari kesejahteraan. Makanya itu dulu ada gelora dari Pak Karno. Dia tidak ingin negara ini aman. Sebab kalau aman kita lengah katanya. Kalau aman kita lengah. Ya, nggak pernah latihan, nggak pernah lama-lama kita tubuh kita lemah. Ala tara anna qala. Nah, dalam surat mana nih? Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30. Surat 42 ayat 30 ini oleh Abu Mansur dipakai dalil. Ya. Dipakai dalil untuk pembenaran pendapatnya. Dalam surat 42 ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum," apapun yang menimpamu, min musibatin, dari bentuk musibah, Fabima kasabat aidikum, maka karena apa yang dilakukan oleh tanganmu. Musibah apapun yang menimpamu adalah gara-gara kamu. Nah ini, kita kadang-kadang jadi manja. Karena limpahan nikmat, kita menjadi manja. Tidak mendekat lagi pada Allah. Padahal Allah kapan saja bisa menarik nikmat itu. Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata ayat ini
soal pencabutan nikmat. Bukan perubahan nikmat, bukan. Wa ma innallaha la yughayyir. Allah tidak akan merubah. Artinya Allah tidak akan menarik suatu nikmat kecuali umat itu yang bikin gara-gara. Ya, sudah diberi nikmat tidak disyukuri, maka Allah cabut nikmatnya. Maksudnya itu. Tapi sering dipakai oleh kita, kalau kita mau berubah dari diri kita. Kita sengsara mau nikmat. Sejatinya ayat ini bukan dari sengsara mendapat senang, bukan. Tapi dari senang menjadi sengsara, itu gara-gara kita. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa? Dari sejahtera menjadi sengsara. Kalau kita kan mengutip ayat ini sebagai dalih untuk sengsara menjadi nikmat, bukan terbaliknya. Wala nazar fil kutub al-latifiyah wa huwa jazaa'u ma kasabna. Jadi kalau pada ayat ini Allah menyampaikan annama yusibuna huwa min kasbi aidina. Apapun yang menimpa kita itu karena ulah tangan-tangan kita. Jadi bumi diserahkan pada kita pengelolaannya. Mau awet, mau rusak, itu kamu urusannya. Nah, makanya kalau kita menggunakan kayunya, kita tanam lagi supaya tumbuh lagi. Jangan diambilin terus. Makanya sekarang perabotan nggak ada jadinya. Panglong udah kurang, gara-gara kayunya berkurang. Ya kan? Kita ngambilin saja. Kalau di Jawa itu penebangan pohon itu dihukum. Pohon jati. Jadi pada ayat ini Allah memberitahu apapun musibah yang menimpa kita itu gara-garanya kita sendiri. Fabima kasabat aidikum. Ya, tapi kita kan tahu bahwa gara-gara yang dibuat oleh kita itu karena kebodohan, karena kesalahan, karena kekurang arifan. Nah, maka kita minta kepada Allah supaya di-cover. Kan kita minta begitu kan? Ketika kita tertimpa musibah, kita minta, ya Allah, jangan sampai lama-lama musibah ini, jangan terlalu berat. Allah kabulkan. Dalla anna arafa dzalika billah wa qala Muhammad Rashid Ridho al ayat tursyid ila anal mar'a tabi'atun lirajul fisukna. Kemudian kata Muhammad Rashid Ridho, ayat ini kan ijtihad para ulama ini. Ini berarti menginspirasi istri-istri jangan bekerja. Tuh, jangan bekerja. Karena itu kan Allah memberi firman, Adam, tinggal kamu dan istrimu. Tuh, yang bekerja mah Adam. Jadi memberi inspirasi kata Muhammad Rashid Ridho bahwa istri itu mengikuti suaminya dalam tempat tinggalnya dan ma'isyahnya biqtidail fitrah, sesuai dengan kesanggupannya. Wa wal hal haq alladzi yu'addu ma khalafahu syududan. Dia adalah kebenaran. Adapun orang yang berbeda pendapat, ya, yang mengobar-ngobarkan emansipasi, perempuan itu bekerja itu kan khawatir diperlakukan dengan tidak adil oleh suaminya. Nanti kalau dia jahat gimana di tengah-tengah perjalanan? Kita nggak punya apa-apa. Banyak juga sih yang melakukan begitu kan. Tadinya kerja, setelah berumah tangga dia berhenti kan. Nggak kerja lagi. Di tengah perjalanan berumah tangga bercerai. Wah, ya dia nggak ada kerjaan jadinya. Itu maksudnya itu, ketakutan yang dikhawatirkan oleh para perempuan tuh begitu. Nanti kalau sama-sama kerja, kalaupun dia melenceng, nah kita tetap punya mandiri gitu. Nggak terlalu menyakitkan gitu. Jadi nggak terjun bebas. Mau cari nafkahnya gimana? Orang tuanya sudah nggak bisa memberikan anu lagi dan sebagainya. Nah, kita juga mungkin akan punya kekhawatiran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Ini kalau dibaca sedikit-sedikit nggak selesai-selesai soalnya. Ini baru jilid ke-8. Semuanya ada 12. Dan lanjutannya saya sudah siapkan lajnah daimah.
Lajnah Daimah itu fatwa-fatwa kayak MUI-nya Arab Saudi. Lebih luas. Karena itu jilidnya lebih banyak. Ada berapa? Kurang lebih 32 jilid. Belum dibuka. Masih segel. Masih segel. Wareg aja pokoknya. Telen tuh. Sampai muntah-muntah. Ini kewajiban kita bersama ya. Saudara setuju apa enggak? Ya sama juga. Saya kadang setuju, kadang enggak. Namanya fatwa. Ini kan pandangan-pandangan mereka yang senior. Tapi kita perlu perhatikan karena kita kemampuannya terbatas. Gitu kan? Baik. Kita lanjutkan masih di seputar berkurban. Nah, kemarin bab haji belum selesai sebenarnya. Tapi karena terlalu panjang itu. Ya kita bab haji sudah ada KBIH, mau udah tenang lah. Ya, jadi kita lewati karena masih ada 40 halaman. Waduh, sampai kapan? Mau ini seminggu aja cuman paling selembar. Bisa setahun. Ada yang bertanya, ala kulli muslim ayadiyah wa hal yajuz. Itu sudah ya. Ini yang ditanyakan selanjutnya adalah zakana hadza isyrak la ba'sa fil ini. Wa diulana hukmul udhiyah wa masyurutuha. Ada yang bertanya begini, apakah setiap orang wajib berkurban? Ya, kemarin juga ditanyakan, apakah boleh kita berkurban untuk orang mati? Ya, keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, Syekh Utsaimin menjawab, kalau bukan wasiat tidak boleh. Tidak ada sunnahnya. Kadang-kadang kita dengar juga, Pak, saya berkurban untuk bapak saya. Padahal dia nggak ngomong. Itu tidak ada sunnahnya. Sebab kalau itu ada sunnahnya, keluarga Rasulullah yang wafat pun banyak. Anak-anak beliau, istri beliau kan, Khadijah kan. Jadi saat hidup, istri beliau yang wafat itu ada dua, yaitu Khadijah dan Zainab katanya. Itu pun tidak ada dalil beliau berkurban untuk istrinya. Padahal beliau sangat sayang. Nah, ini menjadi petunjuk buat kita, tidak disunahkan sama sekali kita berkurban untuk keluarga kita yang sudah wafat, kecuali dia pesan. Dia pesan, tolong ya, setiap tahun itu saya kurban buat saya, contohnya gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu sih. Sebab kita niat pun bisa, saya berkurban untuk saya dan keluarga saya yang sudah wafat. Bisa begitu. Nah, ada pertanyaan. Hal ala kulli muslim ayyudahya wa hal yajuzu ishtiraku khamsata afrad fi utiyatin wahidatin? Bolehkah kita berserikat 5 orang untuk berkurban? Nah, kalau kambing cuma 1, kalau sapi 7, kalau onta 10, kayak gitu, serikatnya. Jadi nggak boleh dibubarin. Kambing menjadi 7, jadi nggak boleh. Ya, seperti yang suka dilakukan oleh sekolah kan. Sekolah mengatakan, mari kita berkurban, dipunguti setiap orang 50.000 setiap siswa. Itu mah bukan kurban. Kan satu kelas 40. Potong 1 kambing. Nah, makanya diganti namanya belajar berkorban. Diganti namanya belajar berkurban. Jadi singkatnya pengen nyate momennya Idul Adha gitu tuh singkatnya. Ya gitu. Jadi dia potong 1 kambing. Ini nggak boleh, karena niat itu harus kambing hanya 1 orang, sapi 7, onta 10. Nah, wa amma ayyudahiyaan mayitin, nah, kata di sini wa huna unabbi ala amrin yaf'alu ba'dul amat mu'taqidin. Aku ingatkan pada kesempatan ini bahwa kebanyakan orang awam ya meyakini anal udhiyah inama takunu anil mayit, bahwa kurban itu sah hanya dari orang yang sudah mati. Ya ini mungkin bukan kita ya. Nah, ini ada umat di daerah tertentu yang meyakini kurban itu untuk yang mati saja katanya. Hatta inaum kanu fi masabaq yas'alu ahadum hal dohaita an nafsik, sehingga mereka suka bertanya, apakah kamu sudah berkurban untukmu? Yaqulu udahi wa ana hayy. Lalu yang lawan bicara mengatakan, masa saya berkurban padahal saya masih hidup? Ada yang menjawab begitu. Jadi seakan-akan
Kalau udah mati baru boleh gitu. Ya seakan-akan begitu. Ya sama dengan haji lah. Ketika orang diminta untuk haji, oh saya masih muda kok haji. Loh, emang harus tua? Justru masih muda bagusnya. Haji nggak beda dengan sholat, rukun juga kan? Jadi kalau dulu kita boleh ngomong begitu, tunggu segalanya sempurna, itu kan? Udah nggak nakal lagi, udah nggak emosi lagi, baru berangkat. Dulu itu mah. Kalau dulu kan nunggunya nggak lama. Kalau sekarang nggak tanggung-tanggung. Boleh jadi nomor yang didaftarkan udah hilang. Nggak ngeh lagi ketika dihubungi kehilangan kontak kemenak gitu. Kalau kita diam aja, setelah naruh diam aja, ya siapa yang ngasih tahu Anda bahwa tanggal sekian? Kebanyakan orang haji itu kan awam dalam soal media sosial kan? Maksudnya saudara-saudara kita, rata-rata yang daftar itu sudah tua. Wong HP-nya saja hanya buat SMS dan calling. Nggak bisa, WA nggak bisa. Nah dia daftar ya pakai nomor itu. Dipanggil ya puluhan tahun, boleh jadi udah tidak aktif. Terus yang ngasih tahu siapa? Dia jarang nengok-nengok. Nah, ya jarang-jarang ngontrol. Nah inilah jadi kelemahan kita. Yaqulu udahi wa yastangkiru hadzal amr walakin yang bagi ayyalam anal udhiya innama syuri'at lil hayy. Jadi yang patut kita ketahui, kurban itu disyariat untuk orang hidup. Fa hiya minas sunal mukhtas bil ahya. Bahkan kurban itu sunnah ya, yang khusus untuk yang hidup. Walihadza lam yarid anin nabi alaihi salatu wasalam anna dhaha an ahad minal ladzina matu min aqrabi. Karena itu tidak pernah kita dengar Nabi pernah berkurban untuk kerabat-kerabat yang sudah mati, nggak pernah. Aw min zaujatihi ala wajil infirat, atau untuk istrinya secara sendiri-sendiri yang sudah meninggal. Falam yudahi an Khadijah. Tidak pernah kita mendengar beliau kurban untuk Khadijah. Padahal Khadijah itu adalah istri yang sangat beliau sayangi dan banyak jasanya. Wa awalu zaujatihi wala an zauji Zainab binti Khuzaimah. Begitu juga kita tidak pernah dengar beliau berkurban untuk istrinya Zainab. Jadi menurut sejarah ya, istri yang wafat saat beliau masih hidup ya, sebelum beliau wafat itu dua katanya, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Nah ini membuktikan memang istri-istri beliau setelah Khadijah itu rata-rata tua. Cuma kalau tua terus kan nanti orang ngomong, Nabi tua-tua. Pilih yang perawan pisan, masih kanak-kanak. Masih usia sebelum remaja malah. Masih usia remaja. Katanya 11 tahun apa berapa. Sehingga ketika menjadi istri beliau masih suka pegang-pegang boneka. Di Aisyah, panteslah waktu kejadian beliau kehilangan kalung itu. Karena kan masih bocah. Coba sih anak kita yang seusia itu, kalau ada benda yang hilang pasti kekeh dia kalau belum ketemu, mah. Udah nanti gampang diganti, enggak mau dia tetap cari. Pantes inilah yang menimbulkan tragedi gitu kan. Limuddatin ghaira ketawilah walam yudahi an amati Hamzah ibni Abdul Thalib. Belum tidak terdengar Rasulullah juga berkurban untuk Hamzah yang wafat di perang Uhud ya. Alladzi ustushida fi Uhud, yang syahid di perang Uhud. Inna makana yudahi anhu wa an ahli baitihi. Yang ada adalah beliau berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi kurban ini bukan kesunahan per kepala. Bukan. Tapi sunnah keluarga. Jadi kalau kita punya dana cukup untuk 4 kambing contohnya. Lebih baik kita potong 1 kambing, nanti yang 3 lagi untuk tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Daripada ini dinamain kita, istri kita, anak kita, nanti tahun depannya enggak. Tapi kadang-kadang kita simpan malah tahun depan enggak ada. Kepake. Udah masuk. Nah itu kesulitannya kita begitu. Jadi
singkatnya kurban itu adalah sunnah keluarga. Jadi kalau kita berkurban, kita berniat untukku dan untuk keluargaku. Ya. Jadi dengan mengatakan untuk keluargaku, nggak disebut yang mati dan hidup. Yang mati juga dapat, singkatnya gitu. Jadi nggak perlu khusus-khusus yang buat yang mati, nggak perlu. Untuk aku, untukku dan keluargaku. Nggak disebut yang mati atau hidup. Nah ini menurut Syekh Utsaimin, yang mati pun dapat. Jadi kita nggak perlu mengkhususkan kurban buat yang mati, nggak perlu. Nah, kenapa? Karena syariat itu terutama dalam soal ibadah itu harus pas dalam 6 hal, sehingga kita harus hati-hati. Pas jenisnya, pas waktunya, pas bilangannya, pas caranya. 6 lah. Maka kita berkorban jojong, terus menyalahi syariat, ya kan? Nah, ini kan sangat mubazir, diterima apa enggak gitu. Akikah itu saya pernah ngomong kan, kalau ujung-ujungnya motong, lebih baik nepatin syariat. Akikah yang disyariatkan itu adalah hari ke-7. Hari ke-7, hari kelahiran dianggap pertama. Ngitung 7-nya itu, hari kelahiran pertama. Jadi, kata Syekh Utsaimin, ngitungnya supaya gampang, hari lahirnya hari apa, maka sehari sebelumnya. Hari sebelumnya. Contohnya hari Minggu, berarti Sabtu depan. Kalau Sabtu berarti Jumat depan. Hitung-hitungnya gampang begitu, mundur 1. Nah, kita belum siap. Ada yang ulama mengatakan 14, hari ke-14 sampai terus. Ya memang itu jangan dipenging atau bahasa sini. Sebab itu sifatnya sosial. Tapi nilai syariatnya nggak dapat. Maksud saya kalau ujung-ujungnya keluar juga, kan nilainya sedikit tuh. Cuma sedekah doang kan. Ya lebih baik ditepatin aja. Maksain tepat waktu. Sekarang sudah banyak cara, kok cuma pesen doang, nggak perlu ini, nggak perlu repot-repot. Iya, jadi suruh serahin gitu. Kita merem gitu, tutup mata, nggak usah ngelihat orang rame. Anda mau pahala apa mau orang? Itu kan? Nah itu dipertanyakan. Jadi di komplek-komplek yang sudah mapan itu sudah ada panitia akikah ya. Ya pokoknya terima akikah lah, pun kita kasih tanggal sekian dipotong, udah. Nanti beberapa kita saya minta sekian serahkan kepada tetangga saya, bisa? Apa mau semua? Apa mau sepertiga gitu? Pokoknya motongnya itu di hari ke-7. Kan bisa ditaruh di freezer. Boleh. Iya boleh. Pokoknya potong itu hari itu. Karena akikah itu kan ini dipotong. Jadi rame-ramenya terserah. Itu. Ya jadi nggak harus pas waktunya. Ya sama dengan kurban barangkali ya. Sama dengan kurban, kan ya hanya diberi waktu 4 hari kan. Yaitu hari H, Idul Adhanya dan 3 hari sesudahnya. Hari itu dipotong tapi nggak dibagi, taruh dulu freezer. Udah banyak makanan contohnya. Nanti nih, buat seminggu berikutnya nih. Boleh nggak tuh? Lah yang kalau ada kesepakatan nggak apa-apa. Kan kalau kurban itu dibagi 3, 1/3 untuk tetangga, 1/3 untuk sendiri, 1/3 untuk luar. Bagusnya kan begitu. Nah kalau yang buat kita, 1/3 kita ambil semua, ya kita nggak makan sekarang ya nggak apa-apa, ya kan? Terserah kita itu. Baik, demikianlah. Ayyuhal ikhwah, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat untuk taklim kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita berdoa untuk anak-anak kita, anak keturunan kita, semoga hidup mereka dimudahkan, semoga hidup mereka penuh berkah, semoga Allah senantiasa membimbing mereka untuk menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.